Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan menuturkan kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Madyan. Kaum Madyan, kaum Nabi Syuaib adalah golongan bangsa Arab yang bertempat tinggal di daerah yang bernama Ma'an, di pinggiran negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah. Aikah adalah sebidang tanah, padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan adat istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pelajaran nabi-nabi sebelumnya. Kemungkaran, kemaksiatan, dan tipu menipu dalam pergaulan mereka sehari-hari merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang, seperti pemalsuan barang, pencurian dalam takaran dan timbangan, telah menjadi ciri yang melekat pada diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar, sehingga orang kaya semakin menumpuk kekayaannya dan orang miskin semakin melarat dan sengsara. Sesuai dengan sunnatullah, sejak Adam diturunkan ke bumi, bahwa bila manusia sudah lupa kepada Allah dan sudah jauh menyimpang dari ajaran nabi-nabi, dan bila iblis dan setan sudah menguasai, maka Allah mengutus seorang rasul dan nabi untuk memberi penerangan serta tuntunan kepada mereka agar kembali kepada jalan yang lurus dan benar. Agar kembali kepada jalan iman tauhid yang bersih dari segala rupa bentuk syirik dan persembahan yang batil. Kepada kaum Madyan diutuslah oleh Allah seorang rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam, seorang dari keturunan mereka sendiri. Nabi Syuaib mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Sebagai ganti hendaklah mereka melakukan penyembahan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Nabi Syuaib berseru kepada mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah yang mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan. Mereka diajak berlaku adil dan jujur terhadap diri mereka sendiri, serta perbuatan curang dalam hubungan dagang, perampasan hak milik seseorang, dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Diingatkan oleh Nabi Syuaib akan nikmat Allah dan karunia-Nya yang telah memberi mereka tanah yang subur serta sarana-sarana kemakmuran yang berlimpah-limpah. Semua itu menurut seruan Nabi Syuaib patut diimbangi dengan bersyukur dan menyembah kepada Allah yang Maha Pencipta. Diingatkan oleh Nabi Syuaib bahwa bila mereka tidak mau sadar dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar, niscaya Allah akan mencabut nikmat dan karunia-Nya kepada mereka. Bahkan akan menurunkan azab, akan menurunkan siksa kepada mereka di dunia, selain siksa yang menanti mereka kelak di akhirat setelah dibangkitkan kembali dari kubur. Nabi Syuaib menerangkan, Nabi Syuaib memberitahukan dan mengingatkan kepada mereka tentang siksa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada kaum Nabi Nuh, siksa kepada kaum Nabi Hud, kepada kaum Nabi Saleh, dan yang paling dekat siksa kepada kaum Nabi Lut yang durhaka itu.
Semua menderita dan menjadi binasa akibat kekafiran, keangkuhan, dan keengganan mereka mengikuti ajaran Rasul yang diutus oleh Allah. Diingatkan oleh Nabi Syuaib agar mereka mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang terdahulu. Mereka akan mengalami nasib yang sama yang telah dialami oleh kaum-kaum itu jika telah melakukan perbuatan yang batil serta tetap melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib itu ternyata disambut oleh mereka, terutama oleh penguasa, pembesar serta orang kaya dengan ejekan dan olokan. Mereka berkata, "Adakah karena salatmu engkau memerintahkan kami menyembah selain apa yang kami telah sembah sepanjang hayat kami?" Mereka terus memperolok-olok Nabi Syuaib. Ejekan dan olok-olok mereka didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib dengan kesabaran dan kelapangan dada. Ia sekali-kali tidak menyambut mereka dengan marah dan dengan membalas kata-kata kasar. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya, menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Sesekali ia menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Ia tidak mengharapkan suatu balas jasa apapun dalam dakwahnya. Ia cukup merasa puas jika kaumnya kembali kepada Allah. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adat istiadat yang buruk. Ia akan menerima pahala dari Allah yang telah mengutusnya sebagai Rasul yang memberi amanat untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya sendiri. Kaum Nabi Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib yang tidak henti-hentinya berdakwah dan bertabligh. Penghinaan dan ancaman dilontarkan kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Mereka akan diusir dan dikeluarkan dari Madian jika tidak mau menghentikan dakwah atau tidak mau mengikuti agama dan cara-cara hidup mereka. Berkatalah mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak mengerti apa yang engkau katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisik dan rendah kedudukan dalam pergaulan. Tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang lebih kuat dan yang lebih berkedudukan tinggi dari kamu. Kalau tidak karena kerabatmu yang kami segani dan hormati, niscaya engkau telah kami rajam dan enyahkan dari pergaulan kami." Nabi Syuaib menjawab, "Aku tidak akan menghentikan dakwahku kepada risalah Allah yang telah diamanatkan kepadaku. Janganlah kamu mengharapkan aku maupun para pengikutku untuk kembali mengikuti agamamu dan adat istiadatmu setelah Allah memberi hidayah kepada kami. Pelindungku adalah Allah yang Maha Kuasa dan bukan sanak saudara dan kerabatku. Dialah yang memberi tugas kepadaku. Dia pula yang akan melindungiku dari segala gangguan dan ancaman. Adakah sanak kerabatku yang lebih kamu segani daripada Allah yang Maha Kuasa?" Sejak berdakwah dan bertabligh menyampaikan risalah Allah kepada kaum Madian, Nabi Syuaib hanya berhasil menyadarkan sebagian kecil dari kaumnya. Sebagian besar masih tertutup hatinya. Mereka tetap berkeras kepala mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itulah alasan mereka untuk menolak Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Jika mereka sudah merasa tidak berdaya menghadapi keterangan Nabi Syuaib yang didukung dengan dalil dan bukti yang nyata, mereka lalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong seolah-olah Nabi Syuaib adalah tukang sihir yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari sisi Allah yang ia sembah dan menganjurkan orang untuk menyembah Allah. Mendengar tantangan kaumnya yang menandakan bahwa hati mereka telah tertutup rapat
dari sinar agama dan dari wahyu yang ia bawa. Bermohonlah Nabi Syuaib kepada Allah. Ia bermohon agar menurunkan azabnya kepada kaum Madian yang mengingkari wujud Allah serta menantang kekuasaannya. Azab yang bertujuan sebagai ibrah dan peringatan bagi generasi yang akan datang. Allah yang Maha Kuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syuaib. Diturunkanlah lebih dahulu kepada mereka siksa berupa hawa udara yang sangat panas. Hawa itu mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air. Hawa yang membakar kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah pohon atau di bawah atap rumah. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya. Berkatalah ia kepada para pengikutnya yang telah beriman, aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasehati dan mengajak mereka agar meninggikan perbuatan munkar, agar meninggalkan perbuatan munkar serta persembahan batil mereka. Aku telah memperingatkan akan datangnya siksa Allah bila mereka tetap berkeras hati, menutup telinga terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karena itu aku tidak bersedih hati atas terjadinya bencana, siksa yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu. Itulah kisah Nabi Syuaib yang intinya adalah ia menjalankan risalahnya, menjalankan kenabiannya kepada umatnya. Nabi Syuaib berdakwah, tetapi umatnya telah menolak. Kemudian Nabi Syuaib meminta pertolongan kepada Allah agar menurunkan siksa bagi orang-orang yang membangkang itu, dan akhirnya turunlah siksa Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Syuaib dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam beberapa surat. Di antaranya ada 39 ayat pada 4 surat. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Dalam surat Hud ayat 84 sampai 95. Dalam surat Al-A'raf ayat 85 sampai ayat 93. Dan dalam surat Al-Hijr juga ada dalam ayat 7879. Demikian, Nabi Syuaib tidak memiliki kisah yang khusus seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi intinya, ia seorang nabi, seorang rasul yang menjalankan tugasnya di hadapan kaum Madian yang sombong, kaum Madian yang durhaka. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa kaum Madian itu. Demikian, ini juga sebuah gambaran bahwa kaum yang durhaka kepada Allah suatu saat akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat mereka akan mendapat siksa yang pedih. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.